Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Anissa Dau. Saya mahasiswa Fakultas Syariah semester 5 Ahwal Aksasiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan makalah saya dari mata kuliah kajian fikih kontemporer yang diampu oleh Bapak Syahrul Subaitan MH dengan judul makalah yaitu Wali Adol. Nah, dalam penjelasan video ini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat terkait dengan wali adol. Apa saja wali adol, ruang lingkupnya juga termasuk. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui, perkawinan itu dalam Islam merupakan fitrah agar seorang muslim dapat memikul amanat, tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan ini memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa. Nah, praktek di masyarakat perihal pelaksanaan perkawinan ditemukan adanya perselisihan mengenai wali, di mana dalam praktek ada kalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon istri, tetapi ternyata ada pihak lain yang dia keberatan. Nah, yaitu wali nikah atau walinya adol atau enggan atau membangkang. Nah, padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah. Dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan tidak ada nikah tanpa wali. Artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh wali, sehingga dibutuhkan penyelesaian, yaitu melalui penetapan hakim di pengadilan agama. Nah, kita maksud apa sih yang dimaksud dengan wali adol ini? Wali adol secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu wali dan adol. Secara terminologi, kata wali menurut bahasa Arab artinya adalah berarti pencinta, saudara, atau penolong. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggungjawaban tindakan pengawasan oleh orang yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang atau harta kekayaan. Nah, atau dalam bahasa lain, perwalian atau waliyah ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Nah, selanjutnya sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah, itu membedakan perwalian ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama perwalian terhadap jiwa, serta perwalian terhadap jiwa sekaligus harta, dan juga perwalian dalam nikah yang tergolong ke dalam al-waliyah ala an-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak atau keluarga yang kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lain. Nah, perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini adalah masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa atau berhak mengawinkan seorang wanita. Dengan demikian, wali memiliki tanggung jawab yang besar karena dikukuhkan oleh hukum agama, dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga atau hubungan nasab. Nah, itu adalah wali. Sedangkan adol, nah kata adol ini berasal dari bahasa Arab yang berarti menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, atau menahan kehendak. Secara etimologis, wali adol, ya, jadi wali adol ini berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah balik untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan yang syar'i.
Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak. Bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka wali dapat langsung menolak perkawinan tersebut. Jadi dapat dikatakan zalim apabila dia tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolak untuk mewalikan seorang anak perempuannya atau keluarga perempuannya. Selanjutnya adalah eksistensi wali adol dalam perkawinan. Nah, umat Islam Indonesia menganut pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabiyah dan Hanafiyah yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Dalam konteks umat Islam Indonesia, adanya wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan, dan orang yang berhak untuk menjadi wali adalah wali yang bersangkutan. Jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, ada kalanya tidak hadir atau berkenan hadir karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan dirinya sebagai wali. Dengan demikian, hak untuk menjadi wali akan berpindah pada orang lain. Maka akad nikah akan dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan wakilnya yang akan menikahkannya. Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali diatur dalam pasal 19 kompilasi hukum Islam, yaitu bahwa dalam akad nikah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Apabila tidak dipenuhi, maka status pernikahannya tidak sah. Nah, dengan demikian, dalam perkawinan, adanya wali sangat dibutuhkan peranannya dan tanggung jawabnya terhadap sah atau tidaknya suatu akad perkawinan. Karena kehadiran seorang wali termasuk salah satu rukun perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 14, disebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus ada yang pertama, calon mempelai suami, calon mempelai istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Nah, dan diperjelas dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 yang menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sedangkan para ulama mazhab yang 4 telah sepakat bahwa syarat-syarat orang boleh menjadi wali ialah yang pertama, orang Islam, sebab itu orang kafir tidak sah menjadi seorang wali. Yang kedua, orang balik, maka anak-anak tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Dan yang ketiga adalah orang yang berakal, otomatis orang yang gila atau sakit jiwa itu tidak sah menjadi seorang wali. Nah, selanjutnya adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya wali adol. Adapun alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara antara lain yang pertama, wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang oleh orang lain, jadi sudah akan dinikahi orang lain. Nah, ini alasan wali untuk menolak pernikahan wanita yang ada di bawah perwaliannya, karena hal tersebut juga bisa menyerang dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Yang kedua, calon suami jelek akhlaknya atau akhlaknya tidak baik. Terus yang ketiga, calon suami berbeda agama, ya otomatis tidak bisa dinikahkan. Terus selanjutnya, calon suami cacat badan. Nah, seorang perempuan ini mempunyai hak untuk menolak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau cacat badan. Begitu juga wali. Nah, wali ini berhak untuk menolak menikahkan wanita yang dibawa perwaliannya jika laki-laki pilihan anak perempuannya memiliki cacat badan. Karena seorang suami yang nantinya akan memikul beban rumah tangganya sehingga terbina keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan. Nah, kafaah, selanjutnya adalah kafaah. Kafaah atau kufu itu menurut bahasa artinya setara, seimbang, atau keserasiannya atau kesesuaian, serupa, sederajat, ataupun sebanding. Nah, menurut istilah hukum Islam, kafaah atau kufu adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing
calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Yang terakhir adalah dasar hukum dan prosedur penetapan wali pengganti terhadap wali adol. Nah, prosedur penetapan wali pengganti terhadap wali adol berdasarkan hukum yang berlaku. Yang pertama adalah pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali. Yang kedua adalah usaha perdamaian. Nah, proses persidangan perkara perdata sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan atau oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Yang ketiga adalah pembacaan surat permohonan. Keempat adalah pemeriksaan persidangan. Nah, permohonan wali adol termasuk perkara volunteer. Proses perkara volunteer ini berbeda dengan perkara kontentius, yaitu pertama, proses pemeriksaan bersifat ex parte atau sepihak. Nah, proses ex parte ini bersifat sederhana, yakni hanya mendengarkan keterangan pemohon atau kuasanya. Yang kedua adalah pemeriksaan sidang hanya keterangan dan bukti pemohon, tidak berlangsung secara kontradiktor atau optegenspraak, artinya dalam pemeriksaan tidak ada hambatan pihak lain. Nah, yang ketiga adalah pihak ditetapkan seluruh atau tidak diterapkan seluruh asas persidangan. Nah, misalnya asas mendengarkan kedua belah pihak atau asas memberi kesempatan yang sama. Nah, pemeriksaan adolnya wali di persidangan dengan acara singkat dan dilakukan secara terbuka untuk umum. Pembuktian adolnya wali dilakukan dengan wali memberikan keterangan dan harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon. Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan, maka permohonan pemohon akan ditolak. Sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan, maka ijabnya tidak sah atau batil. Seperti itu, teman-teman. Demikianlah penjelasan sedikit terkait dengan makalah saya yang berjudul Wali Adol. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.